ada satu kutipan yang pernah disampaikan pada diri saya pribadi, kepada istri saya dan beberapa teman dekat saya. Dan itu masih terngiang sampai hari ini. Cuk, kowe oleh sugih, kowe oleh pinter, ning orang-orang yang di sekitarmu juga harus ikut kaya dan harus juga ikut pinter. Artinya kita nggak boleh maju sendirian. Nah, negara ini sudah melahirkan banyak pahlawan, tapi lebih banyak pengkhianat daripada pahlawannya. Mari kita bermetamorfosis menjadi pahlawan bagi diri kita dan lingkungan kita. Monggo, wekdal kula semangaken dateng Prof Bu. Gitu. Yang secara umum tuh gimana sih kita biar tetap sehat dan biar tetap mainnya happy gitu ya. Oke. Kebetulan kan semua believer toh. Semua believer. Oh iya. Believer itu semua percaya adanya Gusti Allah ora? Oh, Ya. Percaya tenan apa ora patio? Apa sedengan? Atau kadang-kadang ragu-ragu? Percaya tenan Bu. Masa rung mesti masih ya uwin mas yang nganggo kerudung rung mesti. Jadi lebih percaya pada SK Bu. Itu di depan. Kenapa itu saya tanya di depan? Karena kalau you are really percaya betul, having a strong faith, kalian pasti tidak akan kenal apa yang namanya khawatir dan takut. Karena takut kimeng siji ning Gusti Allah untuk surrender nantinya. Paham? Jadi saya menduga kalian tidak begitu percaya. Atau kalian percaya tapi agak meragukan yang maha kuasa. Menurutku begitu. Itu sebabnya masih tersisa rasa takut dan khawatir. Kenapa? Ini nanti di akhir presentasi ada lagi. Karena nggak usah GR-GR lah kita ini. Yang mampu menjadikan kita hidup dan yang menjadikan kita mati itu ming Gusti Allah. Gak ono liyane. Nek pancen saatnya mati ming kejepit drijine siji terus sesuk mati ngono iso. Rasa kene ngoceh-ngoceh ngene tanggale mati ning ngene iso gitu. Gak keliru malaikat sing nyabut nyawa tuh. Misalnya sudah saatnya gitu ya. Ada malaikat mau cabut nyawa, bubo gitu ya. Wow, tapi kok bubo masih ngasih materi nih. Aku tak ke Yusuf aja deh gitu kan. Yusuf nah, ada gitu. Atau ya wes lah memang saatnya bubo dhisik setelah Yusuf gitu. Karena ya mungkin ya Yusuf. Menurut saya kawalan Bu. Ya wes bubo duluan diawali dengan Yusuf gitu. Itu gak enak ngono itu gak enak. Jadi kalau kalian masih ada sesuatu yang judulnya takut, masih ada sesuatu yang judulnya khawatir, itu berarti bertanyalah how strong is your faith ke penciptamu. Gitu, tapi jam webinar ini bukan jam webinar kultum setelah asar. Ini saja nih Amerika nasubane telo apa di kareng ngomil wadil aku puasa. Yusuf ora puasa Jan. Padahal Yusuf ngajari aku puasa loh itu. Oke, good. Tak share tayangannya ya. Jadi judulnya itu adalah Healthy Mind Feeding. Jadi aku mau sehat and happy di pandemic era. Tapi saya ingin teman-teman melihatnya agak berbeda ya. Jadi saya ingin teman-teman melihat ini sebagai cultural change gitu ya. Perubahan budaya. Nanti kalau setiap saat saya ngomong nggak mudeng, kalian boleh menyetop aku. Bisa melihat semua full screen? Yes. Oke. So, kita melihat pandemik ini simply perubahan kultur aja. So, saya ingin masuknya lewat enculturation. Enculturation itu adalah ketika kita dulu bayi, kita belajar kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan nggak belepotan gitu. Itu encode, membuat code ini loh yang harus dilakukan dari bayi sampai sekarang. Sekarang kita belajar kalau mengawali dengan Assalamualaikum atau selamat siang, salam sejahtera seperti itu. Itu pengkulturan kita, belajar kultur.
Kemudian ada satu lagi yang namanya acculturation. Acculturation itu kalau kita mau pindah kultur. Jadi kalau saya pindah ke Jerman, saya nggak bisa Sonten, Indian, saya akan Guten Tag, Guten Abend gitu. Bahasanya beda, bahasa itu bagian dari kultur. Saya mungkin tidak bisa mengharapkan jalan mencari gudeg ya kalau di Jogja bisa, tapi mungkin saya akan ya wes beli roti aja gitu. Jadi perubahan aja, perubahan kultur itu enculturation. Saya akan ngedrop kultur saya yang pencari gudeg menjadi pencari roti. Saya ngedrop kultur saya yang berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa menjadi berbahasa Jerman atau berbahasa Inggris gitu ya. Saya akan ngedrop baju-baju saya yang terlalu tipis, mungkin di winter saya akan pakai baju yang tebal karena winter. Jadi unsur kultur mulai dari language, makanan, kebiasaan, cara berkomunikasi, sistem waktu, cara pemakaian barang-barangnya ada yang di Indonesia tidak bisa saya lakukan, tetapi saya melakukan yang ada di Jerman karena saya tinggal di Jerman. Paham ya? Oke, saya lanjut. Ini yang namanya acculturation. Jadi ada orang yang kalau di bawah ini tuh my native tongue is Spanish, but I speak English at school. Dan dia kalau di school nggak bisa ngomong Spanish karena orang nggak akan mudeng, gitu ya. Oke, ini salah satu contoh. Ada yang mau nggak? Halo, enak ini. Ini kunyil-kunyil ini bawahnya kalau nggak salah serutan singkong. Oh, ini makanan dari Samarinda. Enak ya? Ini ada yang mau? Apa jaliki? Nah, kalau ini enak Bu, ada lemaknya Bu. Ini makanan sehat yang ini Bu. Ini yang sate. Ini apa ini? Nah, ini pepesan. Pepes mau ya? Oke. Katanya puasa Bu, kok yang di display makanan? Ajak dijak omong darah puasa. ini ada yang mau nggak? Mau digoreng dulu Bu. Enggak pakai digoreng ini diasinkan aja, ini ikan mentah diasinkan kemudian dimakan langsung, dimasukkan ke mulut gitu langsung disup gitu caranya. Waduh. Mau enggak? Agak-agak sih Bu, agak gimana gitu. Ini mau? Ini kalau nggak salah, kalau nggak Korea Taiwan, ini cuminya mentah, gurita mentah, dikasih sauke apa-apa gitu. Ada yang mau kah? Nggak ada Bu, nggak ada yang doyan itu Bu. Lagi-lagi kalau dipaksa Bi. Ini Kalau enggak, ini mau nggak? Ini ulet. Ini entung kelapa ini Bu. Entung mana? Kelapa, pohon kelapa, manis ini Bu masih. Mau? Ya, Mangan langsung. Nyot. bisa lah di deret terakhir tapi dalam deretan prioritas. Iya, ini teman-teman di Papua suka snack ini. Oke. Apa sih yang mau saya ceritakan? Itu adalah komponen kebiasaan saja. Di sini kok nggak nemu makanan ya? It's a matter of culture. Jadi karena kita nggak terbiasa makan entung di sini, kalau teman-teman di Papua terbiasa, maka mereka gampang makannya. Nah, kalau teman-teman mengamati yang lebih luas lagi, komponen culture itu banyak. Mungkin masih ada banyak lagi. Ini salah satu teori aja yang diambil dari Pearson. Ya, tapi banyak lagi. Makanan ada, jadi ada values, manners, cara kita sehari-hari, social structure, religion dan lain-lain. Nah, sama teman-teman, saat ini itu kita berpindah kultur, itu aja. Jadi bertransisi gitu. Ini masih kalau misalnya saya di Jerman, senyum Londonnya udah senyum, London Jerman udah tahu senyum. Bahasanya juga berbeda, makanannya berbeda, transportasinya berbeda, kebiasaan bertetangga berbeda, konsep waktu berbeda. Saya kalau janjian dengan profesor saya atau janjian dengan bis kota, bis itu jam 8.50, jam 8.50 gitu udah ada di situ. Kalau jam 8.51, 52 nggak ada, orang pada gelisah, lihat kiri, lihat kanan loh, bisnya kok belum datang gitu. Jadi hitungannya menit.
Kalau janjian dengan orang telat akan 2 menit itu mereka akan mengatakan kita asosial karena kita tidak menghargai orang lain. Padahal kalau di sini kalau kita ninggal 10 menit gitu kita ninggal kita dipikir wah berteman nih ninggal gitu ya. Sama hal norma, hal pakaian, power, decent, privacy itu sama. Hanya sekarang kita mau berpindah, membiasakan hal yang lain gitu ya. Physical distancing. Yang biasanya kita pelukan, biasanya salim, biasanya uyel-uyelan di pasar nggak apa-apa. Saat ini harus mengambil distansi. Susah nggak ini? Enggak, asal mau. Gitu aja. Mau. Ini pasar ternyata spread out juga nggak apa-apa. Paham ya? Apalagi yang pindah? Cuci tangan. Oh, nggak bisa ngupil kayak gini nih lagi nih. Nggak bisa udah selilit. Nggak bisa gini, tapi tidak menyentuh wajah. Susah orang? Enggak. Asal mau melakukannya. Mau and ready itu betul-betul dilakukan, nggak cuma ngomong tok mau tapi nggak dilakukan. Washing hands. Susah enggak? Stop smoking untuk Yusuf soalnya. Susah enggak? Ada kamarnya di sini, Bu. Kalau enggak ya ora saya udah tetap merokok kuwi. Kalau enggak mau ya enggak akan bisa stop. Apapun alasannya. Berjemur. Biasanya berjemur itu kan kebiasaan wong-wong sing kotoke sugih berjemur. Enggak, sekarang semua berjemur karena itu meningkatkan daya tahan. Jadi pada rame-rame berjemur. Susah enggak berjemur? Enggak. Apalagi di tempat kita matahari gemah ripah roh jinawi. Bayangin kalau di tempat yang winter itu antara jam 9 pagi, seringnya matahari baru muncul 9 pagi. Habis itu jam 3 udah angsulp lagi, udah enggak ada matahari lagi. Antara jam 9 sampai jam 3 kadang-kadang sangat cloudy gitu. Di Indonesia mulai subuh sampai maghrib always selalu ada matahari. Jangan lupa. Nah, jadi enggak susah. Bangunnya yang susah kayak aku. Olahraga. Wah, memang enak lungguh, males-malesan gini tuh nonton TV, lungguh, angop-angop dibanding olahraga. Sebenarnya juga enggak susah. Tapi kalau itu bukan bagian kebiasaan kita seperti makanan-makanan tadi, maka itu sesuatu yang baru, termasuk tidur cukup. Tidur cukup itu untuk saya paling gampang. Pokoknya nek urung jam aku merem nek perlu tambah nih. Oke, ini makanan, ini sama nih, ini kayak gini nih. Junk foodnya ini menjadi healthy food. Oke. Ini yang biasanya keruntelan gini, ngobrol kita menungsane, kita biasanya akan ketemu. Soalnya kalau nggak ketemu aku nggak bisa majeki Yusuf gado-gado Malang. Apa rujak cingur nganggo cingur, apa nih job sing gini tak pajeki gitu. Saya pokoknya serba makanan tak pajeki. Sekarang harus pindah ke virtual. Nah, di virtual itu kan kita kehilangan banyak. Tapi mau nggak? Gitu. Kita kehilangan apa sih kalau di virtual? Ya kan kalau kita ketemu kan ada pengalaman kognitif, afektif, psikomotor. Kalau virtual kan kita hanya dapat description of affection, description of psikomotor, description of cognition. Seperti ini kan rasanya kita hanya description of rasa saja. Paham ya? Tapi ini bukan sesuatu yang susah, kita sekarang bisa. Masker nih, nggak bisa selfie-selfie kayak gini, harus pakai masker. It's not a big deal, toh kita tidak harus menutupi seluruh tubuh. Teman-teman di rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan mereka harus seluruh tubuh. Stay at home. Biasanya di sini, di kantor, sekolah, sekarang harus di rumah. Harus ngajari anaknya. It's a matter of different lifestyle saja, gitu ya. Ya. Ini pertanyaannya. Mau dan siap. How good is your willingness?
untuk ke sana. Tapi dalam hal pandemik kita nggak ditawarin mau apa enggak. Kita memang harus mau karena pandemiknya ada di depan mata di dalam hidup kita. Nah, ready enggak? Gitu. Ini juga enggak begitu tawaran juga, we have to be ready. Kenapa? Karena kalau tidak ready, maka emosi yang timbul pasti negatif. Begitu emosi negatif ini timbul, kalau dia berkelamaan, dia akan membuat sel di dalam tubuh kita inflamasi. Inflamasi producing kortisol untuk mengurangi inflamasi. Tapi kalau terus-menerus, maka dia tidak hanya akan putting us into very stressful condition, tetapi dia akan mengundang predisposisi penyakit kita yang lain. Yang punya gula, gulanya bisa onset. Yang punya hipertensi, hipertensinya bisa onset. Yang asma bisa onset. Yang depresi, depresinya bisa onset. Yang agitasi bisa onset. Yang pemarah bisa onset. Mau nggak jadi begitu? So pilihannya is better or worse. Kalau saya akan memilih yang better, yang lebih baik daripada yang lebih buruk. Jadi dengan cara pandang melihatnya sebagai sebuah challenge of acculturation, pindah budaya saja. Apakah nanti akan balik lagi? Enggak tahu kita. Tapi saya pernah punya ruang kerja di Jerman. Di ruang kerja itu ada gambar foto, ada anak merengut, gambarnya anak merengut. Terus ada orang ngasih tahu, halo, senyumlah, karena kamu tidak akan pernah tahu apakah besok lebih buruk atau lebih baik. Kamu tidak akan pernah tahu jika seandainya besok lebih buruk, maka hari ini adalah hari yang deserve. Hari ini adalah hari yang berhak atas senyummu. Hari ini, teman-teman yang masih berada di sini bisa webinaran, bisa berkomunikasi, adalah sebuah hari yang berharga untuk disyukuri. Itu saja. Karena tidak semua orang punya literasi online, literasi internet, fasilitas untuk internet. Dan tidak semua orang punya fasilitas untuk bisa bertanya ke orang lain. Ya kalau yang ada tanyain, kalau enggak, paham ya? Jadi tersenyumlah sekarang. Kalaupun besok ya tersenyumlah sekarang, sekarangnya besok. We never know gitu. Teman-teman yang saya misalnya harus ke Amerika sebenarnya bulan Maret yang lalu. Nggak bisa ke sana. Jadi sekarang ini lebih worse daripada seandainya bisa ke Amerika. Tapi tersenyumlah karena kita nggak tahu besok itu can be worse. Jadi yang hari ini adalah hari yang berhak untuk memperoleh grateful, rasa kebersyukuran. Nah sekarang mari kita lihat. Jadi teman-teman, saya ingin melihat teman-teman mampu melihat bahwa ini adalah pandemik ini hanya perubahan kultur atau akulturasi. Akulturasi itu bisa bermacam-macam. Asilum itu dipaksa pergi ke tempat lain. Imigran itu mereka pindah ke tempat lain untuk mencari yang lebih baik. Mahasiswa juniors itu ke sana dan balik lagi ke sini. Nah, kita adalah orang yang dipaksa untuk pindah. Kita tidak diberi kemungkinan untuk tidak mau. Paham ya? Hanya saat ini paksaan itu berlaku untuk semua orang di dunia. Semua orang tidak terkecuali. And so, what is it then on your hands untuk mengontrol kita supaya kita dalam kondisi yang pindah and safe and menikmati pindahan ini? Saya menggambarkannya seperti ini. Ini adalah COVID, right? Kalau COVID itu yang menjadi musuh kita, maka kita punya sebenarnya sesuatu yang judulnya immune system. Tidak hanya immune system saja, melainkan well-trained immune system kita. Tahu nggak kenapa? Karena selama ini memang kita pikir selama ini nggak ada virus. Ada, banyak banget. Selama ini nggak ada jamur, banyak. Selama ini nggak ada racun, toksit. Ada kalau yang suka makan McDonald terus ada ininya sasetan sambalnya itu ya little racun. Nggak ada polusi banyak, nggak ada parasit banyak, nggak ada bakteri banyak. Tapi kita masih hidup sampai saat ini tuh. Ya. Apalagi Indonesia, apalagi yang kayak aku itu. Nek mangan kerupuk tiba dengan 5 menit jebuk meneh. Nek apa ketibane diresiki sithik gitu.
ada pare di kulkas wis rada bosok dikumbah sik. Kumbah jamure wis ilang digodhog gitu tuh. So berbahagialah orang-orang yang tidak terlalu bersih-bersih kemarin-kemarin karena imun sistem kita well trained gitu. Nah, sekarang gimana kita mau melakukan training lebih lanjut gitu. Nah, teman-teman, stresor, ya, kalau kita mengatakan COVID itu adalah stresor, itu tidak otomatis harus menimbulkan stres yang negatif. Karena stres itu ada dua. Satu eustress, kedua distress. Ini pasti sudah banyak difahami ya. Nah, kalau itu sebagai ancaman, maka dia akan distress. Tapi kalau itu sebagai challenge, sesuatu yang baru, berlatih resiliensi, berlatih toleransi, soft skill kita di challenge, how good you are, how resilient are you, how good is your tolerance, how good is your membangun komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah untuk 24 jam kali 7 di rumah. How cinta sebenarnya kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Atau sebenarnya hanya untuk tempat mampir saja orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Itu saatnya kita mengevaluasi diri. Nah, kalau stres, kalau kita nggak ada stresnya itu juga bosan loh di sini. Ini kurvanya. Optimalnya di sini. Tapi kalau sudah berlebih, seret menjadi burnout. Apa sih akibatnya kalau burnout? Oh, ini yang harus dikenali. Ketika kita tadi pindah ke era atau ke kultur pandemik, teman-teman merasakan ini enggak? Tiba-tiba sakit kepala, asam lambungnya sering naik, pundaknya kaku, enggak ngopo-ngopo kaku, gak enek nyamuk, gak enek apa semut gatelan dewe, tiba-tiba mual. Atau simptom emosi, cepat cemas, siapa tadi yang cepat cemas, mudah marah, cepat tersinggung, mudah nangis, enggak seperti biasanya. Atau di perilaku, wes aku neng kamar wae, enggak kemana-mana gitu ya. Atau di spiritual, Gusti Allah piye to karepe gitu. Atau putus asa. Atau tiba-tiba blocking, cepat lupa. Jadi teman-teman cek apakah teman-teman mengalami simptom fisik of stress, simptom emosi of stress, simptom perilaku of stress, spiritual dan kognitif. Mengalami ini enggak? Kalau mengalami maka then stop dulu sebentar sejenak, kemudian dilihat dirinya. Ini masih nih. Ada yang merasa bersalah karena enggak mampu menolong orang. Ada yang malu karena aku kok begini aja nggak bisa gitu ya. Ini biasanya terjadi distorsi. Harusnya aku begini, harusnya begini, harusnya gitu, harusnya begini gitu. Ini simptom stres. Nah, kalau itu dialami maka dicek dulu. Seberapa bagus teman-teman ini feeding your mind. Memberi makan pada mind kita. Tak tunjukin ini kok ada klip si kembar dan Rebecca ya. Kalian nggak akan bertanya. Wah, ada banyak pertanyaan ini, Bu. Apa? Kebanyakan kaitannya dengan bagaimana menghadapi toxic people. Apakah itu rekan kerja, apakah itu orang tua. Kemudian ada juga teman, pacar. Terus ini ada lagi bagaimana meningkatkan imun dengan pola mind feeding, bagaimana mencegah burnout. Kayaknya memang harus tahu karakteristik komponen dan karakteristik sebelumnya yang sedang dijelaskan Bu ini. Ini pancen kudu nonton iki ya. Harus nonton dulu kayaknya. Nonton gitu. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Apakah mempunyai rekan kerja toksik itu ada manfaatnya? Kayaknya Pak Aldo bisa testimoni. Ada. Oh, ada. Mikirnya itu adalah bahwa tidak ada satu butir debu pindah dari tempatnya kecuali seizin Allah. Jadi maka kalau ada rekan yang toksik itu berarti di dalam perkuliahan hidupmu itu harus ketemu dengan orang itu untuk challenging
your kesabaran, your resiliency, your mulut baik, anything. Berarti all on design. Lah iyalah, Enggak tiba ujuk-ujuk gitu. nggak ada, makanya aku tuh tanya tadi, kalian itu kalian ki percaya pura Gusti Allah, hasilnya kan ternyata kalian nggak begitu percaya. Jadi ngapain ngaku Islam tuh, ngaku nganggu kerudung, ngaku suka UIN. Ya udah, mending aku nganggu kerudung kayak merucut-merucut rupanya kayak bakul ndok. Nah, kalian mentertawakan kenyataan toh? Menertawakan diri sendiri Bu ini Bu. Ya apik lah. Jadi sebenarnya kalian tuh hanya numpang identitas. Yo percaya Gusti Allah, kohesivitas aja. Tapi sakjane di down inside ora. Ono sing sih dong ngerokok kapok kan. Antek udah kesel. Jadi semuanya itu kan ada dua sisi, Bu. Jadi kita bisa melihat sisi baiknya atau kita memilih melihat sisi buruknya. Ya, Saya merokok itu melihat sisi baiknya, memilih melihat sisi baiknya, Bu. Kamu tahu, kamu pernah sekolah di psikologi belum, Job? Ketika orang merasa perilakunya tidak berubah, maka dia membangun rasional sedemikian rupa, namanya rasionalisasi. Pertemuan ini bukan pertemuan yang tidak by design, karena semua selalu ada dalam desain. Dan banyak kali aku ngomong itu. Jadi saat ini ana wae setan sing ngenungi rasa dirungok kayak kowe duwe alasan iki lah. Bukan Dia begitu. akan menang, dia akan mampu menjagamu untuk tidak pulang ke rumah yang maha sempurna. Kapok. Ini kan tadi Ada satu hal, Bu. menghujat Menafikan itu. keberadaan hal yang lain. Jadi saya itu sebetulnya membangun Apa ya? bangun kesadaran saya sendiri. Dengan Memang pengetahuan saya mengatakan bahwasanya rokok itu tidak sehat. Tapi ini harus mau nggak mau harus saya berikan opsi bahwasanya di balik ketidakbaikan itu selalu ada kebaikan, Bu. Yaitu sehat, Bu. Kamu pernah puasa enggak? Bu, lihat TV dulu, Bu. Lihat film dulu katanya. Tahu berarti iso toh. Kali itu kata guyu. Wes kabeh do mendukung ku soalnya mesti. Oke, lihat ini dulu ya. Baiklah, yang tidak menghujat ucap sing digawe dihujat. And winning a medal. Saya suka menghentikan dengan wajah kemenangan Rebecca, karena wajah kemenangan itu yang nanti kita semua akan memperoleh ketika kita menang atas pandemik ini dengan memenangkan penyesuaian. Jadi apa teman-teman yang dipelajari? Kalau teman-teman takut, berarti pikiran kita takut ora? Ya takut kan, kita mikir takut, kita khawatir. Kalau khawatir dan takut akan producing apa? Mengurangi serotonin. Ya, di satu pihak imun kita turun, tetapi di lain pihak dia menyiapkan untuk apa? Saya khawatir, ada teman yang khawatir tentang nek kena COVID sing piye, nek kena anu piye gitu toh. Ya. Berarti apa? Rebecca tadi kan mikir, aku akan begini, maka dia terjadilah yang begitu. Jadi kalau kita khawatir, maka terjadi apa? Maka menjadi kenyataan, Bu. Law of attraction, Bu. Wah, pinter Bapak Mini Studio KDI. Iya, jadi akan terjadi apa yang kita khawatirkan. Nanti kalau teman-teman nggak mudeng, ada di level unconsciousness. Ketika kita khawatirnya berlebihan, kita pikirkan terus-menerus, kita bawa sampai tidur, sampai posisi kita liar ngantuk gitu ya. Maka pusat kesadaran akan dikendalikan oleh susunan saraf perifer subdiafragmatik. Pada waktu itu dia melakukan aktivasi terhadap wandering nerve yang ada di 80% of tubuh kita. Dan saat itu waving electromagnetic waves kita adalah electromagnetic waves yang tentang dikhawatirkan. Kalau kita terus itu akan calling, karena kosmologi ini isinya electromagnetic waves. Kalau kita membuang terus, memancarkan electromagnetic waves, kekhawatiran things terjadi pada kita, maka kosmologi akan memberikan
electromagnetic waves yang sama, yang compatibility-nya sama. And so apa yang terjadi? Ya terjadilah yang dikhawatirkan. Oh, bahaya toh? Oke, good. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau kalian puasa dan berdoa maka banyak diijabah. Itu bisa dijelaskan ketika puasa kan orang ngantuk. Ketika ngantuk itu kita rileks, tidak ada orang yang ngantuk tidak rileks karena itu orang yang anxiety-nya tinggi nggak bisa tidur. Kalau ngantuk kita rileks, kalau rileks sampai liar-liar dalam, maka itu aktivasi subdiafragmatik, perifer nervous system. Pada saat itu waving-nya sangat besar karena berada di 80% of our tubuh dan berdoa, maka itu akan diijabah. Sama kalau orang bersyukur maka terjadilah apa yang dia syukurin terus-menerus. Coba deh teman-teman lihat, orang yang hobinya ngerasani, orang yang hobinya komplain, orang yang nggak ngapain-ngapain, cuman komentar sana, komentar sini, apalagi hal-hal yang negatif, biasanya kondisinya pasti tidak sehat, dia sendiri. Cepat loro lah, atau chronic disease-nya onset lah, atau dia menjadi tidak happy lah. Hampir bisa dipastikan kalau saya nggak ngapain ngomong pasti gitu ya. Oke, tak lanjut ya, yang sharing materi ya. Oke. Udah? Oke. Udah, Bu. Oke, tak full screen. Oke, jadi apa yang mau kita fit to ourselves? Di rumah kita seperti apa? Rumahnya rapi po enggak? Maksudnya berantakan kan juga lelah toh? Iya. Jadi rapihin rumahnya, selitul-litul dikerjain apa yang bisa dikerjakan. Paham ya? Kemudian yang kita dengarkan, yang kita baca, hati-hati kalau membaca. Saya pikir ilmu tentang COVID itu sudah cukup ya. Kalau yang sangat detail, mikroskopik itu kan kita nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita baca, wah kematian, wah ini, wah itu kira-kira deg-degan toh. Kalau deg-degan maka di nervous systemnya sudah bereaksi. Ini sama dengan ini nak. Kok nak ya? Kebanggap cilik kabeh. Ini gado-gado fresh, ini gado-gado yang Yusuf utang aku dari Malang, harusnya ngirimi aku ini. Atau mau nggak gado-gado yang ini, yang kena WA anjing? Bleh. Milih yang mana? Pilih yang kiri, tak, Bu? Pilih yang fresh ya. Yang lain milih yang mana? Wah jelas milih yang fresh, Bu. Masuk yang lain 2, 3 orang. Sama Bu. Kenapa kok milih yang fresh? Diyakini lebih sehat. Iya, wah pinter. Jadi kalau milih yang di WI anjing bisa sakit. Paham ya? Bisa sakit perut. Oke. And so mind process work the same way. Sama seperti Rebecca tadi, sama seperti si kembar tadi. Yang kita masukin apa? Jadi kalau ada orang yang toksik, aduh, ada orang yang toksik di kantor kita mikirnya gini, jangan berpikir, waduh, tapi pikir, orang ini kok toksik ya? What is it, mata kuliah yang harus kupraktekkan saat ini? Jadi berpikir bahwa your life is workshop yang pertama di tempat kerja ada orang yang toksik. How would you face this toxic person gitu? Itu challenge-nya gitu. Challenge-nya how would you keep your mind? Deh, gimana sih? Ini loh. How would you feed your mind? Nah, kalau kita feeding, kalau kita makan biasa kan lewatnya kan mulut. Tapi kalau mind lewatnya ini. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang disentuh, dan yang dibauin. Masih ingat si kembar tadi? Ya, mekanismenya seperti yang di Rebecca. Jadi mulai sekarang kalau baca WA group yang tentang COVID dan lain-lain, apa yang harus dihindari sudah diketahui. Baca yang informasinya dibutuhkan dan menimbulkan emosi positif. Begitu dia menimbulkan emosi negatif langsung di-del aja, nggak usah diterusin. Dengar juga yang bagus-bagus. Tapi kita tetap
melakukan perubahan kultur, akulturasi. Tetap washing hands, tetap menjaga kebersihan, merapikan rumah, menjaga diri bersih, apalagi tidak menyentuh wajah, tidak shaking hands, pakai masker, ambil distansi, olahraga, berjemur, itu akulturasi tetap dilakukan. Akulturasi kan perilaku yang hanya membutuhkan kebiasaan. Itu akulturasinya. Sedangkan from internal dari dalam feeding mind-nya dilakukan, feeding mind yang sehat. Nah, ini teman-teman kalau kita melakukan feeding mind yang tidak sehat yang terjadi seperti di Rebecca tadi. Jadi ternyata menurut Dr. Jajar dan Dr. Zainal, di sel itu ada komunikasi satu dengan yang lain. Itu baik di level endokrin, parakrin maupun autokrin. Endokrin itu kalau selnya ngobrol yang agak jauh, parakrin itu kalau dia ngobrol dengan sel sebelahnya, autokrin itu kalau ngobrol di dalam sel sendiri. Nah, apa yang diobrolkan? Kalau dia negatif, maka muncul electrical stimulus. Electrical stimulus muncul negatif atau positif. Tapi kalau negatif berarti electrical stimulusnya adalah electrical stimulus yang menurunkan daya tahan kita sendiri. Jadi yang bisa menurunkan daya tahan kita sendiri ya kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau ini terus menerus maka terjadi inflamasi. Ini akan sirkuler gini ke seluruh sistem tubuh kita. Ini di proses endokrin. Kalau dia terus dia akan mengganggu fungsi. Jadi awalnya memang stres, tapi akan mengganggu fungsi. Fungsi apa? Fungsi gula, fungsi ventilasi, ventricle, fungsi kardiovaskuler, fungsi kepala jadi migrain, di belakang jadi kenceng-kenceng sendiri, asam lambung jadi tinggi, dan kalau itu terus dia akan mengganggu organ, menghantam jantung, menghantam pankreas, gitu ya. And so sopirnya kita sendiri. Nah, di mana sopir kita? Kalau kita memang tiba-tiba worry-nya itu jujuk-jujuk Ibu, tidak saya rancang, ya wis berarti lakukan sesuatu yang namanya cognitive appraisal. Jadi worry itu kan COVID, worry gitu lah. Itu kan appraisal sebenarnya. Kenapa ke appraisal? Karena saudara menempatkan diri pada posisi potensialnya kena COVID. Which is memang benar potensialnya kita semua bisa kena COVID. Tapi ada resource yang bisa menyelamatkan. That is sebenarnya hari-hari kita deal dengan virus, bakteri, jamur gitu. Tapi kita survive. Dan memang kita daya tahannya tinggi teman-teman di Indonesia. Nah, ini kalau worry-nya itu ada, maka ini di reappraisal yang dirubah gitu. Dirubahnya ya percaya Gusti Allah tadi. Kalau yang namanya kematian itu ya ora iso ditunda, ora iso dijokke. Wis terus tidak pernah ada kejadian itu terjadi di luar skenario yang maha sempurna. Kita tidak akan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk lengah juga. Tetapi kita tidak akan memberi kesempatan imun sistem kita turun karena kita sendiri. Paham ya? Nah, ini yang kita lihat. Stresornya itu dilihat sebagai threat atau dilihat sebagai challenge. Kalau itu dilihat sebagai threat, maka ini yang dilakukan reframing atau reappraisal. Positive self-talk, remember your strength, reach out for support, kelingan Gusti Allah. Maka itu akan pindah menjadi challenge ke sana. Ketika itu jadi challenge, maka kita lihat apakah challenge-nya itu sesuatu yang bisa dihandle atau tidak. Kalau dia bisa dihandle, maka pakai problem focus approach, strategi coping, breaking up the problem. Oh, banyak di pondok-pondok jadi banyak gitu, dan ditulis, jangan hanya di pikiran, ditulis gitu ya, ditulis atau di pondok-pondok gitu, dikeluarkan gitu. Kemudian dilakukan problem solving. Kalau problem solving dirinya sendiri bingung, lakukan brainstorming, banyak teman, cari masukan, kemudian pengembangan skillnya dilakukan. Kalau ternyata tidak bisa diatasi, ini yang kita bilang, jadi pakai relaksasi, pakai distress tolerance, pakai emosi regulasi, pakai anger management, pakai distraction skills. Nanti satu-satu, saya lupa apakah di sini saya bahas satu-satu apa enggak ya, kayaknya enggak.
Itu agak saya bahas, oke? Nah, ini di stress manajemennya diidentifikasi dan di-appraise. Kemudian masuk problem fokus atau emotion fokus. Nah, kalau personal coping itu kalau problem fokus ini materinya di ponto-ponto tadi. Kemudian diselesaikan masalahnya. Kalau kita bingung ya brainstorming, cari kepala yang lain, tanya teman atau googling atau ya bikin kayak ginian bertiga atau berlima gitu ya. Kemudian simptomnya di manage. Tapi harus dikenali simptomnya yang di awal tadi, simptom stres. Dan itu apa? Itu untuk mengembangkan keterampilan kita, karena kalau tidak pernah terjadi, kita nggak pernah terampil. Kalau kita mau bisa belajar naik sepeda kan kita juga harus mengambil risiko jatuh. Risiko jatuh itu sakit nggak? Sakit, siapa yang bilang naik sepeda sakit. Tapi kalau kita berhenti, nggak akan bisa naik sepeda kita sampai sekarang. Kalau kita mau bisnis, enak nggak? Oh iya, tapi ada kemungkinan kita bangkrut? Iya, selalu ada. Tapi manage the risk gitu. Dan itu saatnya keterampilan itu kita lakukan. Nah ini kalau yang emotion focus. Emotion focus selain tadi seleksi stimulasi untuk mind feeding, bisa dilakukan di stress tolerance. Ini adalah mata kuliah, ini adalah workshop yang memberi Gusti Allah pesertanya seluruh dunia. Kalau peserta yang di sini hanya 15, tapi workshop COVID pesertanya orang di seluruh dunia untuk belajar di stress tolerance. Lakukan regulasi emosi, lakukan distraction skills, lakukan manajemen marah kalau sudah nggak kuat. Paham ya? Nanti boleh ditanyakan. Ini kita kalau latihan kesuan ya. Ini latihan relaksasi aja, relaksasi biasa. Ini kalau sholatnya genah atau ke gerejanya genah, ini sudah teratasi. Nah, apa sih yang menguatkan kita? Nutrisi mental itu apa? Nah, seperti yang saya katakan, dalam hidup itu selalu ada awal dan selalu ada akhir. And so, pandemik ini akan ada saat akhirnya nanti. Bentuknya kita belum tahu. Tapi tidak pernah ada sesuatu kejadian yang terus-menerus dan tidak ada hentinya. Bahkan hidup sendiri ada hentinya juga. Gitu? Nah, pandemik ini dialami oleh semua orang di dunia. Semua. Kuabeh. Negara maju, negara melarat kerat, cilik, gede, tuwek. So we are not the only one. So be strong. Pilihannya hanya satu, be strong gitu. Dan teman-teman, jauh lebih banyak orang yang sembuh daripada orang yang nggak sembuh. Paham ya? Oke. So pandemik ini adalah kenyataan. Jadi kita nggak bisa menghindar, nggak bisa ngumpet, tapi ini adalah it's a data, it's the fact, it is in front of your eyes, it is now in our life. Tidak bisa kita ubah datanya. Jadi pilihannya hanya face it dan menangkan. Selama ini kan kita dididik kalau di agama untuk melawan setan. Setan kowe ngeri kan raketok toh. Dia malah sudah lebih dulu. Ini kan pandemi ini kan sesuatu yang baru dan bisa dipelajari. Oke. Nah, kalau kita believer, ini seperti yang saya katakan tadi, hidup dan mati itu tidak bisa kita ubah titik awalnya. Seperti saya tadi, ada malaikat mau menjemput saya, masih ngasih materi, jemput aja Yusuf gitu tuh. Ya mungkin tetap saya nanti setelah Yusuf gitu. Nah ya bos, itu tuh mutlak gitu. Mutlak di tangan Allah. Kalau percaya Gusti Allah loh ya. Kalau nggak percaya, buka kerudungnya, dicoret itu KTP yang agamanya Islam, dicoret itu yang jarine ngaku-ngaku wong UIN, wong ngendi, wong sing nganggo ndonga mau dicoret. Nah, kalau saya presumably kalian memang percaya sama Gusti Allah, and so be brave. Karena skenarionya itu pasti skenario yang sempurna. Kalian boleh meragukan Yusuf, kalian meragukan saya juga sangat boleh. Tetapi kalian tidak punya hak untuk meragukan yang maha sempurna. Paham ya? Jadi teman-teman ada banyak panggung dan cerita dalam perjalanan hidup kita. Saat ini panggungnya memang tidak seperti biasa. Karenanya kita adalah orang-orang yang
yang sebenarnya istimewa karena Allah memberikan panggung dan cerita ini in our life journey, dalam sejarah kehidupan kita. Teman kita misalnya Bu Nila almarhum nggak menangi panggung ini, atau kakak saya sudah meninggal nggak menangi, atau ayah saya nggak menangi. We are menangi panggung ini. Pasti bukan tanpa alasan. Dan pasti bukan karena kita hanya mau menjadi orang-orang yang kalah. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dalam ketidaksempurnaan kita. And so be grateful menjadi orang-orang yang terpilih. Apalagi terpilih menjadi orang yang mampu memberikan berkah bagi kehidupan orang-orang lain dan keluarga. Terasa enggak bahwa saat pandemik ini ternyata meskipun ada banyak kerepotan atau challenge gitu ya yang tidak biasa, tetapi gerbang-gerbang kesempatan kita membantu yang lain, menolong yang lain, berbagi dengan yang lain itu jauh lebih banyak. Dan itu saatnya kita mendeposit sebanyak-banyaknya sepanjang nafas ini mampu melakukannya. Yo, ini kalau kita lihat yang di si kembar tadi, feed ourselves dengan nutrisi mental yang sederhana. Nonton clips yang lucu, yang megal-megal. Nonton postingan-postingan Bu Tejo yang lucu. Jangan yang bikin jengkel ya. Atau berkebun, bermain-main dengan alam, main-main dengan anak-anak. Jangan cepet jengkel, malahan anak-anak dilihat lucu. Healthy sex, healthy dan halal loh ya. Healthy sex itu immune system. Makan enaknya dinikmati, makan gak enak pun dinikmati bisa enak. Cari pemandangan yang bagus, musik-musik yang menyenangkan, baca berita-berita yang positif, bukan berarti meniadakan yang negatif, melainkan membangun keseimbangan nutrisi atau lebih penguatan nutrisi. Ini kan lucu tuh belok si apa ki koala nih kalau nggak salah ya. Koala, lihat bunga ini, melihat saja itu rasanya maknyeng gitu. So beri waktu dan kesempatan diri sendiri untuk memiliki nutrisi mental yang bagus. Ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi sangat banyak, tiba-tiba saja kesempatan banyak gitu ya untuk membantu yang di sekitar. Kalau pas kebetulan di angkringan beli ya diberi uang tambah, atau kalau enggak ada sebelah dibayar aja sekalian kalau punya gitu toh. Oke, so hold hati yang kuat, dibungkus dalam skenario yang maha sempurna. So mari kita be smart and feeding your mind. Live your life in a gold and stay healthy. That's the message. Endingnya adalah kita migrasi perilaku saja tadi. Namanya akulturasi. Kemudian kita isi mind ini, the gundul ini dengan isian-isian yang menyehatkan untuk kita sendiri. Oke. Oh, aku sukanya pamer ini loh. Ini pamer ini healthy mind ini. Karena saya suka menjajah Londo. Aku makan Londo. Ini di Belanda. Theo tak suruh nganter-nganter aku. Jadi berani. Jadi aku menjajah Londo. Untuk diri dan untuk orang-orang yang kita cintai. Ini suami saya dan anak-anak waktu saya pengukuhan. Oke, yuk kita diskusi ya. Sip. Oh. Wah, udah jam segini. Oke. Teman-teman, kita masih punya sedikit waktu untuk berdiskusi. Silakan apabila ada teman-teman yang langsung bisa menyampaikan pertanyaan. Kalau enggak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terhimpun sebelumnya. Oh iya. Oke. Jadi rokoknya dikemanain Pak Ojo? Ada yang ngerokok tadi Bu? Baik, ini ada pertanyaan dari karena memang kita sudah memakai toksik di awal. Ada pertanyaan bagaimana cara kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang toksik dan tidak bisa dihindari. Apakah itu di setting pekerjaan, apakah itu di setting keluarga. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita menghadapi atau menyikapi orang terdekat kita yang sudah down karena merasa ada quarter life crisis. Ya kalau itu ada di lingkungan kerja,
kita pakai musik aja, kita dengerin musik sendiri. Atau kalau pas ada toxic, kita, kalau kita nggak bisa ngubah, kita dengerin aja dia. Oh gitu ya. Oh habis itu dilupakan. Tapi kita nggak bisa nambah-nambahin. Itu siapa yang tanya? Pakai jurus ngowo. Pakai jurus ngowo, anak nyamuk gini ngomongku. Pakai jurus ngowo. Siapa tadi yang tanya? Misalnya settingnya seperti apa? Ini dari Mbak Alda dan dari Mas Asyari. Mbak Alga, seperti apa yang tadi di kantor tadi? Ada tak Bu orangnya Bu? Kayaknya lewat YouTube itu kayaknya. Lewat YouTube. Oke. Itu. Kemudian yang kedua? Yang kedua, berhadapan dengan orang yang menghadapi quarter life crisis. Bagaimana caranya maksudnya? Bagaimana caranya? Bagaimana menyikapinya? Apakah dia menimbulkan masalah yang quarter life crisis itu? Kalau siapa yang bertanya? Mas Asari ini juga. Mas Asari di YouTube? Di YouTube juga itu Bu. Iya. Jadi kalau itu mau dijawab, what kind of problems yang di-raised oleh quarter life crisis ini kan dia menghadapi orang yang berquarter life crisis, toh bukan dia sendiri toh? Bukan dia sendiri. Iya, kalau gitu saya butuh tahu apa yang dilakukan itu gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, yang namanya krisis itu akan selalu ada. Kalau nggak ada krisis kita nggak hidup. Siapa toh? Saya sekarang tanya kalian yang kuliah itu gampang kok susah? Nggak gampang lah. Ya beberapa gampang, tapi kan kuliah itu kalian diberi tugas, kalian harus mendengarkan perkuliahan, terus ada ujian gitu toh, kadang-kadang deg-degan gitu toh. Kan rekoso tok itu sebenarnya. Baru itu kon bayar sisan. Kon bayar kadang dosennya dicari rak ketemu, kadang malah dionek-onekke, bodoh-bodoh kayak gitu toh. Tapi kan kalian mau toh itu lulus. Dan kalau sudah lulus, misalnya kelas 1 SD, kelas 2 SD, berkuliah kok melorot dengan SD. SMP naik ke atas, semakin lama kan semakin susah. Tapi mau juga toh? Iya. Dan begitu juga perjalanan di dalam hidup. Semakin lama, itu tidak semakin gampang persoalan yang diberikan ke kita. Mata kuliah yang diberikan ke kita. Tetapi justru semakin naik level kita karena kita sudah dianggap mampu menyelesaikan matematika tambah-tambahan, berarti perkalian gitu. Tapi perkalian ini nggak akan diberikan kalau tambah-tambahan itu belum lulus. Dan ketika kita di perkalian, nanti untuk naik lagi ke sinus kosinus, tangan ke tangan gitu, sampai ke naik lagi gitu toh, sesuai dengan kemampuan kita yang kita pilih sendiri. Nah, kalau kita nggak mau naik ya nggak apa-apa. Ya wes rasa digarap kuwi tambah-tambahan, ya kan berhenti saja di kelas 4 SD misalnya. Itu namanya tidak move on. Kalau kita akan mengalami krisis dan menikmati quarter life crisis, ya boleh saja di situ saja terus, nggak usah direspon, tapi nggak akan naik derajatnya. Paham ya? Dulu sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pacaran, pengen nikah, setelah nikah apakah kehidupannya lebih nyaman? Ya ada juga luwes susah. Setelah itu setahun, nanti 5 tahun akan lebih mudah. Ada juga ya kesulitan yang levelnya lebih tinggi, and that is life. Karenanya saya bilang live your life. Tapi kembali lagi, kalian termasuk orang yang mana? Are you guys real believer atau believer hanya di KTP saja? Ini sudah berbau seperti ada ceramahnya sedikit di belakang. Pertanyaan selanjutnya Bu ini. Ya siap. Bagaimana merespon seseorang yang selalu menyalahkan atau mengomentari diri kita itu salah karena tidak sesuai dengan cara mereka? Itu satu. Tuh nih, ada nggak orangnya di sini? Ada Bu, Mas Agung itu Bu. Ya Allah, aku dari saya membacakan pertanyaan. Ya. Yang kedua, Bu ya. Ini baik ini. Bagaimana menjadikan diri sendiri tidak menjadi toxic people di anggapan orang lain?
Ayo kira-kira jawabannya wis ngerti kalian. Ayo sapa sing iso jawab? Ali Ridho, jawab Pak Pejabat. Coba piye? Supaya kamu nggak menjadi toksik bagi orang lain, piye jawabannya? Ini ujian namanya, Bu. Oh, ini sih gampang-gampang yang dijawab peserta. Nanti level kalian naik gitu, level kalian naik. Mungkin gini, Bu, kalau ini pendapat ya. Jadi tadi loh mempersepsi semua fenomena itu ada sisi positif dan negatifnya tadi Mas Agung. Dan kemudian kita di suatu posisi apapun itu bukan by accident, tapi yakinkan kita bahwa itu by design ya. Minimal kalau percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah. Iya. Saya Bu berupaya jadi believer, Bu. Itu. Nah, lalu itu tadi ada juga kaitannya dengan metacognition saya lihat. Jadi bagaimana mengidentifikasi bagian-bagian pemikiran kita yang positif dan negatif itu saya yakin kok perlu latihan, Bu. Latihan ketika harus menemui berbagai fenomena yang kemudian tadi itu kita diskusikan, cari kepala lain yang lebih jernih untuk meminta ikut melihat ya. Kalau seperti ini nih yang toksik yang mana atau yang positif yang mana, lalu saya harus bagaimana? Nah, kira-kira begitu, Bu. Nah, karena ketika kita terlibat, emosi kita masuk, nyatanya kadang-kadang nggak jernih, nah, supaya jernih. Kira-kira begitu. Jadi kita cari orang yang atau teman-teman kita yang dia kira-kira bisa melihatnya dengan jernih. Nah, kayaknya begitu, Bu ya. Betul kual kawul, Pak Pejabat pinter tenan. Yang penting kita ini loh, kita menyadari wujud stres ini ada nggak di kita. Kalau wujud stres ada di kita, segera doing sesuatu yang tadi Pak Pejabat bilang. Nah, supaya kita tidak jadi toksik bagi orang lain, ya kalau di ajarannya kan berkata baik atau diam. Jadi berkata baik, ya sudah, ya berkata baik atau diam. Guyon-guyon itu kadang-kadang ya baik. Kan banyak itu di YouTube tuh yang lucu-lucu tuh. Apalagi emoticon, kalau enggak clips-clips yang lucu, yang goyang-goyang lucu-lucu itu kita ndelok ngono tok wis guyu. Atau sing wong, "Halo Le, kowe mulai kapan duitmu wae?" kayak gitu tuh kan ya keren doble kita ketawa-ketawa tuh. Iya. Oke, apa nih, Mas? Nih, tadi yang belum, Bu, bagaimana menyikapi orang yang selalu menganggap kita salah ini. Dari Mbak Hariza, ini Bu, diajukan ketika mereka pesan sheet di Zoom ini kan mereka harus membuat pertanyaan. Ini adalah salah satu pertanyaan yang kita himpun di formulir itu. Ada Mbak siapa? Mbak Hariza. Hariza ada? Kayaknya bisa ada. melihat ini enggak? Apa? Minyak gosok, Bu. Jadi wonge kuwi sing hobine nyalahke awake dhewe. Jenenge wae dikeceri GPU wae. Sadis, Bu. Kita kan nggak bisa memilih, kita nggak bisa memilih lingkungan, Bu ya. Artinya setelah itu kita beri kasih sayang ditroti GPU dikek. Terus Golek dari temen nunggu ditroti GPU mari ngono golek ora dengeni omongan keren doble. Oke. Menyalahkan kita. ya. Berarti gini. Tapi ini ya guyon-guyon, aku tuh sering guyon. Kita ambil nafas dulu, ini teknis ya, duduk. Terus kita bayangkan, masih ingat tekniknya membayangkan tadi visualisasi. Kita akan ketemu dengan misalnya Pak Made. Pak Made ini mukanya itu seperti itu, tapi sebenarnya mukanya tuh lucu loh. Mukanya Pak Made diganti muka dakocan. Terus nanti akan ketemu, terus dibuat bahwa bajunya itu ya baju pink Pak Made itu. Dia nyalah-nyalahin toh. Ketika Pak Made itu nyalah-nyalahin, maka yang dia lihat dakocan sedang main. Bisa marah nggak kita? Bisa kena nggak hati kita? Kayak kita nanan loh, kira orang guyon. Gitu.
Satu itu, kedua Pak Made kasihan ya, Pak Made selalu pakai topeng dakocan. Jadi kasihanilah dia karena dia adalah orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi satu, buat perajangan kita seperti itu. Kedua, buat pemaafan. Dengan begitu kita memaafkan. Yap. Dan kita berlatih untuk omong. Iki dialog omongan karo dakocan ya gitu. Oh iya, oh saya salah ya Pak Made. Dalam hati, saya salah ya Pak Dakocan, gimana ya baiknya gitu. Itu kalau di dalam clinical hypnosis bisa dijaitkan wajahnya jadi kayak Dakocan. Jadi itu tidak menampilkan apa Bu ya? Tidak membuat apa? Bukan. Tidak mengingkari kenyataan Bu ya, tapi membangun kenyataan baru. Iya. Jadi misalnya apa? Kowe dikandani ra entuk ngerokok ngono to, ngangelan terus nek pas ngerokok, oh Yusuf kuwi nggawa nganu permen karet diler-ler ngono kuwi, oh permen karet kan ngono gitu. Bu ini permen karet Bu gitu. Jadi nek Pak Made digawe Pak Made kayak udah kocan. Maka jangan dibuat Pak Made seperti apa? Seperti buta gitu jangan, karena kan buta menimbulkan rasa takut. Buta aja diomongi kayak kuntilanak, nanti kan kita takut. Diomongin sesuatu yang kita bisa tertawa gitu. Jadi disebut sebagai dakocan atau boneka Barbie gitu aja ya Bu ya, biar lucu. Ya, iya. Kemudian diberi lagi skenario yang belakang kasihan dia gitu. Karena kalau dia menyalah-nyalahkan, pasti kan jadi orang yang menyalah-nyalahkan itu biasanya hidupnya adalah dia disalah-salahkan. Masih ingat teori victim akan jadi aktor? Iya. Dan dia adalah orang, ada pengulangan Bu ya dari yang didapatkan. Iya, karena kan itu memorinya menancap di seluruh sel tubuh. Oke. Maka dia akan mengulangi itu, dia menyalah-nyalahkan orang lain. Dia tidak mampu melihat kekurangannya sendiri. Yang kita lihat adalah bahwa dia adalah orang yang disalah-salahkan dan dia belum mampu get rid of it. Jadi Pak Madit menjadi orang yang tidak growing. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang menyalah-nyalahkan berarti dia pasti disalah-salahkan. Kalau kalian melihat orang yang sangat caring, sangat membantu, dia pasti juga memperoleh treatment itu dari orang di sekitarnya atau sebelumnya. Baik dia memperoleh langsung maupun dia creating itu pada awalnya by him or herself. Jadi tidak pernah ada yang langsung. Jadi kalau di sekitarnya nggak ada orang yang rokok, dia nggak akan rokok. Atau ayahnya, atau neneknya, atau dia tontonan orang rokok. Tapi kalau dia nggak pernah nonton orang rokok, dia nggak pernah lihat orang rokok, dia nggak akan merokok. Udah ada referensi untuk merokok. Yo, pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan bagaimana menumbuhkan pribadi yang tangguh? Atau tips menjaga healthy mind. Udah tak Bu? Udahlah menjaga healthy mind tadi yang Sudah. Oh ya, yang pribadi yang tangguh ini belum ini Bu. Jelas itu Mas Agung. Ayo cari yang pribadi yang tangguh. Pertanyaan ini kira menarik. Golek pertanyaan yang menarik. Yes. Bu, lingkungan kita itu kan gini-gini. Apa yang terjadi pada diri kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan karena yang kita indra. Nah, ada kemampuan di beberapa orang mampu mengubah lingkungan, tetapi kadang kala kita ya taken for granted apa yang ada di sekitar kita ya wis iku rezekine awak dhewe. Nah, pilihannya adalah mengadaptasi yang ada dalam diri kita. Tetapi kan tidak semuanya itu bukan tidak semuanya. Apakah proses mengadaptasi ini seakan-akan tidak membohongi kenyataan yang ada, Bu? Nomor 1, kalau statementmu tadi direkam dan diulang, itu harus ada banyak statement yang direvisi. Bu, kita ini kan ditentukan oleh lingkungan, kleru satu. Kalau kita mau mengubah lingkungan, maka salah lagi karena kamu tidak harus mengubah lingkungan. You need to change yourself.
Once you change yourself, then lingkungan akan juga berubah. Kamu tidak harus mengubah lingkungan. Kata-kata kita harus mengubah lingkungan itu nomor 2. Tapi yang harus dirubah itu adalah diri sendiri dulu. Paham ya? Oke. Ya wes, dirinya berubah. Bahwa lingkungan mau berubah atau tidak berubah, it's not your business. Kalau itu orang-orang yang berdampak di kalian dan orang-orang yang kalian memang cintai, maka you need to change yourself dulu. Memberi contoh dulu, jangan omong tapi yang dilakukan berbeda. Ini taruh di sana, kalian sendiri nggak menaruh di situ, ya nggak akan dituruti. Jadi satunya kata dan perbuatan. Nah ini kalau dikotbahkan lagi, apa jenenge kaberumaktan, apa? Hati-hati orang-orang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Itu dibenci oleh Gusti Allah kalau kalian percaya pada Gusti Allah. Paham? Jangan pernah mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu melakukan. So, do it yourself, then advise atau engage orang lain untuk melakukannya. Kalau itu di luar kemampuan maka diubah seperti Dakocan tadi. Kalau kita apa sing ngapusi awake dhewe maca? Nah, apakah dengan mengingkari kenyataan itu tidak menipu diri sendiri, Bu? Dengan mengingkari kenyataan maksudnya? Ya, artinya prejengannya nggak Dakocan, Bu, ya dandan ganteng gagah, dandan cantik, anggun, kemudian gadgetnya bagus misalkan naikannya aneh bagus, masa kita anggap Dakocan, Bu? Tapi perilakunya nggak bagus toh? Perilakunya bagus nggak? Kan sekarang yang berubah kita nggak mampu mengubah dia. Oke. Kalau ada di perempatan jalan kita setir mobil, ana wong, mbak, randangan, mbak, wong udah terus ngoneni, mbak, ngono. Kita tersinggung nggak? Wong edan muni-muni ngonek-ngonek awake dhewe. Enggak, Bu. Iya, kalau tersinggung kenapa? Rugi. Nah, itu yang ganteng kayak mau. Oh, jam-jam. Edane kumat. Bosku anggar ngono tak ono ketok edane kumat. Ya wis nengke wae disingkrih sik. Gitu, singkrih delok. Ya wae mukake koyo Dakocan ora apa-apa. Itu salah satu aja, salah satu sebab. Ganteng kayak Dakocan, bapak iki ganteng ning kok perilakune kayak Dakocan ngono. Supaya kita tertawa, bukan supaya dia tertawa. Ya. Supaya kita tertawa. Nanti kan dia lama-lama kan akan mengcopy perilaku kita. Wong iki diganek-ganekke kok meneng wae, apik wae, guyu wae, terus dia pasti akan berubah. Karena interaksi itu resemblance. Interaksi itu resemblance. Jadi TikTok gitu. Saling mempengaruhi. Tidak satu arah ya? Tidak. Kalau ada suami nyeleweng itu pasti istrinya ono apa-apa. Kalau istrinya nyeleweng suaminya mesti ono apa-apa. Sehingga itu tidak berdiri sendiri. Yap. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan daripada saya terus yang kena jadi bulan. Silakan Bu Vina, Mas Aan, Mbak Rizky, Mbak Dian Leranti, Bu Julia. Dadah. Rano tak tinggal asa-asa. Kaitannya dengan mindfulness, Bu. Jadi saya lihat itu kan mindful gitu. Kayaknya ada kaitannya dengan mindful, Bu. Mindful kita ke diri kita dulu gitu ya. Seringkali kita fokus ke orang gitu, terus kemudian kita dibawa, kok mau-maunya kita dibawa gitu ya, Bu ya. Jadi biarkanlah kalau memang kita melihat sesuatu itu lucu, akhirnya menjadi kita bisa tertawa dan mindful kita, anjane lucu ya. Gitu kayak kalau misalnya kayaknya seperti itu Mas Agung. Jadi saya sudah bisa mulai menertawakan sesuatu yang lucu gitu kan gitu. Kata kalian mulai batin ada orang yang mau didakocankan. Enggak, Bu.
yang lucu, berarti semakin banyak dakocan di sekitar kita. Iyalah, pokoknya yang penting nomor 1, be healthy yourself. Karena kalau kalian tidak healthy, kalian tidak bisa menolong orang lain untuk healthy. 1 itu. Be ceria yourself, supaya kehadiran kalian bisa menjadikan orang-orang menjadi ceria. Be engage yourself, menghargailah kalian sendiri, supaya orang-orang belajar untuk menghargai yang lain juga. Nomor 1 selalu mengawali dari dirinya sendiri. Oke. Oh. Baik. Saya kira cukup ya teman-teman, karena sudah menjelang maghrib, Bubu harus menyiapkan buka puasanya di hari Asyura ini. Amin. Dapat salam sayang untuk Bubu dari Bu Yulia di hari yang penuh kasih sayang ini. Ini kan hari Yulia. Ya. Ini Yulia Solihatun, Bu. Yulia Solihatun Vika sing anu, sing kuncine ning ngene jero mobil nutup kae. Bukan, Bu. Ya, itu kan Rika Fatur Rosida. Kalau itu istrinya Mas Agung, Bu. Baik. Teman-teman pembelajar di kampus Desa Indonesia, pembelajar psikologi dimanapun Anda berada, itu adalah bagian kecil yang bisa kita pelajari dan mulai kita lakukan. Jadi bagaimana kita memanage diri kita sendiri menghadapi lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mungkin mengubah lingkungan, karena lingkungan itu akan berubah seiring perubahan yang ada terjadi pada diri kita. Kali ini benar Bu ya kutipannya? Kita tidak perlu mengubah. Tidak perlu mengubah, bukan tidak mungkin. Oke. Tadi kan serial berikutnya di psikologi kita, semoga yang kita sampaikan tadi, kalaupun ada bahasa yang terlalu rumit, terlalu melangit, nanti kita akan buatkan tulisan sederhana untuk nyinggek biar napak di bumi. Karena memang prinsip kampus desa ini bagaimana memenara airkan menara gading di kampus-kampus sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya di masyarakat awam kita. Ucapan terima kasih pada Asosiasi Psikologi Indigenes dan Kultural HIMSI. Terima kasih juga Kampus Desa Indonesia yang sudah memberikan fasilitas kita berbincang ria di sore hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman sukma.co yang ikut mempancarluaskan melalui website mereka. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini.